Orang ini pergi ke dukun lagi dengan tujuan untuk menjatuhkan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, orang ini pergi ke dukun lagi dengan tujuan untuk menjatuhkan kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Kita lihat ya di kartu yang pertama. Jujur memang mereka ini kenapa sampai pergi ke dukun, karena memang aku lihat posisi mereka ini dalam kondisi yang ada ketakutan gitu ya. Ada beberapa ketakutan-ketakutan yang sedang terjadi pada diri mereka. Karena mereka ini juga tanpa kamu sadari, setiap hari itu, setiap malam mereka itu terus memantau posisi, memantau situasi yang ada di dalam diri kamu, memantau usaha kamu, memantau kerjaan kamu, memantau keluarga kamu, dan bahkan mereka juga sampai memantau posisi finansial kamu. Sehingga kalaupun bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian, di sini kamu juga harus berhati-hati. Karena orang ini diam-diam bisa memperhatikan gerak-gerik kamu. Jadi ya jujur, sampai dengan saat ini memang orang ini pun juga berada dalam situasi yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan-ketakutan yang terjadi. Jadi kalaupun bisa disampaikan saat ini, memang orang ini betul-betul dalam kondisi yang masih penuh dengan kekhawatiran dan juga ketakutan yang berlebihan. Tapi di sini memang kalaupun bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian, kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati gitu loh, dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu. Artinya di sini kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir ya, nggak usah terlalu takut dengan beberapa perkara-perkara yang terjadi yang disebabkan oleh orang ini. Karena kalau kita katakan saat ini memang juga situasi yang terjadi adalah walaupun dia dalam kondisi yang kekhawatirannya itu tinggi, tapi juga memang mereka juga berpikir-pikir juga gitu loh dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri mereka. Karena mereka juga nggak mau dalam situasi yang memang terjadi beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti di beberapa hari kemarin. Karena mereka ini pun juga bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang memang juga seharusnya bisa untuk lebih memahami, dan saya rasa dalam konteks saat ini mereka pun juga sedang memahami gitu loh kalau kamu tuh memiliki beberapa kebaikan-kebaikan yang ada. Tapi sepertinya memang mereka ini dalam kondisi yang tidak suka gitu loh untuk melihat kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Nah, karena mereka ini dalam kondisi yang tidak suka melihat kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu, ya maka timbullah sampai pada satu titik tertentu orang ini berada dalam satu fase, berada dalam satu kondisi yang memang ingin menjegal dan juga ingin menjatuhkan kamu. Dan sekarang ini terbukti gitu loh, dia punya niatan itu untuk menjegal dan juga untuk menjatuhkan kamu. Jadi ya saya rasa dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi saat ini, dia dalam kondisi yang betul-betul ingin menjegal, ingin merusak, ingin menusuk situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Tapi ya di sini pun kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Walaupun ada serigala berbulu domba, ada orang yang ingin menghancurkan kamu, menusuk kamu dari belakang, tapi di sini kamu juga memiliki kemampuan yang baik, kamu juga memiliki kemampuan yang positif untuk mengantisipasi serangan-serangan yang terjadi dan juga serangan-serangan yang memang ditujukan kepada posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian di poin yang berikutnya adalah memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih tenang, harus bisa untuk lebih bersabar dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada diri kamu saat ini. Kenapa saya katakan kamu harus tenang? Kenapa saya katakan kamu harus bisa untuk lebih sabar dengan kondisi saat ini? Karena memang kalaupun bisa kita sampaikan saat ini, kamu juga jangan terlalu khawatir. Kamu juga jangan terlalu cemas gitu loh. Kenapa? Karena dalam posisi saat ini, kamu juga sebenarnya masih bisa untuk merasakan adanya beberapa hal yang baik, masih bisa untuk merasakan adanya beberapa hal yang positif yang ada di dalam kondisi kamu secara keseluruhan. Dan kemudian kalaupun bisa kita sampaikan saat ini, kamu juga nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan.
Kenapa saya katakan tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan? Karena walaupun orang ini sampai pergi ke dukun untuk menjatuhkan kamu, sampai pergi ke dukun untuk mencelakai kamu, tapi saya rasa di sini kamu juga nggak perlu khawatir, karena yang terjadi adalah kamu justru malah semakin terus merasakan adanya beberapa kebahagiaan dan juga merasakan beberapa hal positif yang ada pada diri kamu, dan terbukti justru malah rezeki kamu semakin baik, terbukti justru malah rezeki kamu itu semakin lancar, dan bahkan kamu juga semakin merasakan adanya beberapa hal yang sempurna, merasakan adanya beberapa hal yang positif yang terus terjadi pada posisi diri kamu. Jadi kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir gitu loh, nggak usah terlalu takut dengan beberapa problematika, dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan kemudian orang ini kenapa kok saya pergi ke dukun lagi? Karena memang mereka dalam kondisi yang memiliki feeling kamu itu susah dijatuhkan, kamu tuh susah dihancurkan gitu loh. Jadi mungkin salah satu cara untuk bagaimana bisa menghancurkan kamu, bagaimana bisa untuk menjatuhkan kamu adalah dengan pergi ke dukun. Dan mereka ini memiliki asumsi kalau dengan pergi ke dukun, mereka bisa untuk menghancurkan kamu secara seluruhnya. Tapi ternyata feeling mereka salah. Karena apa? Di sini kamu tuh banyak yang memproteksi, di sini kamu tuh banyak yang menjaga. Jadi bukan main-main, karena dalam situasi yang terjadi adalah kamu juga masih mampu untuk merasakan beberapa hal yang baik dan juga mampu untuk merasakan adanya beberapa hal positif yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga apapun yang terjadi saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih bersyukur dengan segala kebaikan-kebaikan yang muncul, dengan segala kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan sekarang ini orang ini walaupun berkali-kali pergi ke dukun, tapi juga nggak akan pernah bisa mampu untuk apa? Untuk menjegal dan juga untuk menjatuhkan kamu. Karena apa? Karena posisinya adalah kamu semakin hebat, kamu semakin tidak tertandingi. Kenapa kamu tidak tertandingi? Karena kamu juga betul-betul ada yang melindungi gitu loh. Jadi sekuat tenaga dengan hembusan apapun itu yang dihembuskan kepada diri kamu, itu nggak akan mempan. Jadi ya saya rasa itu hanya ada energi kesia-siaan gitu loh. Mereka hanya akan buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang energi hanya untuk berbuat jahat kepada diri kamu. Jadi bisa terbayang gitu loh betapa ruginya mereka sampai dengan saat ini. Jadi emang kurang lebih situasinya seperti ini. Walaupun lagi dan lagi kesekian kalinya dia ke dukun, tapi dia tidak akan pernah bisa untuk menjatuhkan dan juga untuk menghancurkan diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Joy Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.